Yuk kita bedah satu gagasan yang cukup gila, membangun negara baru di tengah lautan. Tapi ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini adalah ide yang lahir dari dua tekanan besar. Naiknya permukaan air laut yang bikin daratan beneran tenggelam, dan di sisi lain, keinginan buat bebas dari sistem yang ada, termasuk pajak yang mahal. Inilah yang disebut teori properti terendam. Satu karena alam, satu lagi karena aturan. Oke, sebelum kita ngomongin soal mimpi-mimpi besar di lautan, kita harus lihat dulu nih, krisis yang lagi terjadi di darat. Ini udah bukan lagi sekedar prediksi atau cerita di film, ini kenyataan pahit yang dihadapi jutaan orang sekarang. Di seluruh dunia, tanah tempat kita berpijak itu pelan-pelan menghilang. Contohnya, ya di Demak, di Indonesia, warga di sana itu ngelihat rumah mereka ditelan laut satu persatu. Buat mereka, ini bukan cuma masalah lingkungan, ini adalah ancaman nyata yang bisa merenggut segalanya. Nih, data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kita, BRIN. Mereka memproyeksikan bakal ada 115 pulau di Indonesia yang tenggelam di tahun 2100. Coba deh bayangin angkanya, 115 pulau, lenyap begitu aja dari peta. Segitu besarnya skala krisis yang lagi kita hadapi. Buat negara kepulauan kayak Kiribati, yang daratannya cuma 2 meter di atas permukaan laut, situasinya tuh genting banget. Sampai-sampai para pemimpinnya udah ngomong pakai istilah-istilah yang terdengar kayak dari kitab suci. Mereka nggak lagi ngomongin mitigasi, tapi soal membangun bahtera buat nyelamatin rakyat mereka. Dengar kata bahtera aja udah berasa kan betapa seriusnya masalah ini. Nah, di satu sisi ada ancaman perubahan iklim yang mendorong kita buat cari solusi. Tapi di sisi lain ada juga tarikan yang kuat banget, impian soal perbatasan baru, sebuah kanvas kosong buat membangun masyarakat dari nol. Idenya tuh simple tapi radikal banget. Kalau kata Mark Twain, kita harus beli tanah karena tanah itu terbatas. Tapi para penganut seasteading ini ngejawab, oh tenang, kita mulai produksi lagi. Intinya, kalau kita kehabisan daratan, kenapa nggak bikin daratan sendiri aja di atas air? Toh 71% planet ini kan isinya lautan. Dan dari sinilah muncul dua visi besar yang saling bersaing buat masa depan kita di laut. Kita mulai dari visi yang pertama, yang lahir dari ideologi kebebasan yang ya bisa dibilang mutlak. Ini dia nih konsep yang namanya seasteading. Gampangnya ini gerakan buat bikin rumah permanen di laut yang disebut seasteads di luar jangkauan hukum negara manapun. Nggak heran kan kalau para sultan di Silicon Valley dan kaum libertarian suka banget sama ide ini. Jadi poin pentingnya tuh ini, visinya bukan cuma soal lari dari banjir, ini soal lari dari pajak, dari regulasi, dan dari seluruh konsep pemerintahan tradisional. Jadi, ada dua properti tenggelam di sini. Yang satu beneran tenggelam kena air laut, yang satu lagi ngerasa tenggelam sama beban aturan dan pajak. Nah, motor penggeraknya itu The Sea Stealing Institute yang didirikan tahun 2008. Mereka ini ngebayangin dunia di mana kita bisa milih pemerintah kayak milih provider internet. Nggak suka sama aturannya, ya tinggal cabut, pindah ke negara terapung sebelah. Buat mereka, negara itu cuma kayak startup yang bisa terus diinovasi. Tapi ya gitu deh, mimpi kadang nggak seindah kenyataan. Ini contohnya. Rumah apung pertama ini disita sama Angkatan Laut Thailand tahun 2019. Dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional. Pelanggarannya bisa dihukum mati. Ini jadi tamparan keras kalau lautan itu ternyata nggak sebebas yang dikira. Oke, dari visi yang super idealis tadi, kita pindah ke visi yang kedua. Sebuah visi yang lahir bukan dari ideologi, tapi dari kebutuhan yang sangat mendesak untuk bisa bertahan hidup. Sekarang, karena krisis iklim makin parah, PBB malah ikut mendukung ide kota terapung. Tapi versinya beda banget, bukan buat misahin diri, tapi justru buat beradaptasi bareng-bareng. Kenalin, Oceanic City. Ini konsep kota apung yang didukung PBB buat 10.000 orang. Desainnya super canggih dan berkelanjutan, semuanya serba mandiri. Tapi yang paling penting, tujuannya bukan jadi negara baru. Justru jadi perpanjangan tangan dari kota-kota pesisir yang udah ada. Dan coba lihat poin terakhir, warga akan membayar pajak. Nah, ini kan kebalikannya banget dari visi libertarian tadi. Gambar ini nunjukin betapa gila skala proyeknya. Kita nggak lagi ngomongin satu rumah apung kecil, tapi infrastruktur seukuran kota yang bisa nampung ribuan orang. Ini butuh investasi dan kerjasama level negara, bukan lagi proyek iseng-iseng orang kaya. Jadi, kita punya dua mimpi besar buat lautan. Tapi, mau mimpi yang manapun, dua-duanya sama-sama nabrak tembok rintangan yang gede banget. Karena ya,
Membangun di laut itu nggak segampang itu. Rintangan terbesarnya hukum, tepatnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Lautan itu kelihatannya bebas, padahal sebenarnya aturannya ketat banget. Nah, ini bagian yang paling menarik dan krusial. Ada beda hukum yang tipis tapi penting banget. Kalau bentuknya kapal yang bisa gerak, dia punya hak navigasi dan diatur sama negara bendera kapal itu. Tapi, kalau bentuknya platform yang diam di satu tempat, itu dianggap pulau buatan. Dan kalau lokasinya ada di zona ekonomi eksklusif sebuah negara, dia otomatis tunduk sama hukum negara itu. Ini nih yang jadi penghalang terbesar buat mimpi negara merdeka di lautan. Terus ya masalah klasik, duit. Biaya buat satu seaport mewah aja bisa sampai $800.000. Ini yang bikin banyak orang skeptis dan nanya, ini tuh solusi buat kemanusiaan atau cuma mainan orang-orang super kaya aja? Jadi, gimana dong nasib kita? Setelah lihat semua ini, kita seakan-akan berdiri di tepi sebuah perbatasan baru. Terus apa artinya ini semua buat masa depan kita? Pada akhirnya, kita dihadapkan pada dua jalan yang beda banget. Yang satu mau kabur dari sistem, yang satunya lagi mau coba nyelamatin sistem yang ada. Satu ngelihat laut sebagai jalan keluar, satu lagi ngelihat laut sebagai kelanjutan dari rumah kita yang ada di darat. Ujung-ujungnya impian soal properti yang terendam ini maksa kita mikirin satu pertanyaan penting banget soal masa depan. Waktu daratan makin sempit dan lautan makin tinggi, kita mau ngapain? Apakah kita bakal bikin bahtera bareng-bareng buat semua orang, atau masing-masing dari kita bakal bikin benteng buat diri sendiri? Jawaban dari pertanyaan itu bakal nentuin banget wujud dunia di abad-abad mendatang.